Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas A serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Faikotul Mutia dengan NIM 21905. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas saya mengenai bab objek pendidikan. Yang akan saya bahas di sini yaitu hakikat keluarga, harapan, istri serta keturunan penyejuk hati. Secara etimologis, istilah keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, dari kula dan warga, kula warga yang berarti anggota dan kelompok kerabat. Ada juga yang mengatakan keluarga berasal dari kawula dan warga, kawula yang berarti hamba dan warga yang berarti anggota. Dalam peranannya sebagai hamba, anggota keluarga harus menunjukkan sifat loyalitas kepada keluarganya. Sedangkan dalam perannya sebagai warga, anggota keluarga harus menjadi sumber daya yang ikut mengurus dan mensukseskan keluarganya itu sendiri. Sedangkan harapan atau hope merupakan kemampuan diri pada seseorang dalam keadaan sulit sekalipun untuk merencanakan jalan keluar dalam upaya untuk mencapai tujuan dan menjadikan motivasi diri sebagai suatu cara untuk mewujudkannya. Harapan juga dapat diungkap dalam 4 aspek, yaitu optimis, rehabilitasi, penyesuaian, dan kemampuan. Untuk mengukur suatu harapan, kita harus melewati yang namanya penelitian, proses, dan usaha. 3 kunci itu pasti akan kita lewati ketika kita memiliki suatu harapan. Dalam keluarga yang merupakan lingkungan kecil dalam pendidikan misalnya, perannya itu amatlah besar sebetulnya dalam menentukan keberhasilan dari pendidikan secara general. Hal ini mengindikasikan bahwa tatanan dalam pendidikan keluarga itu harus mendapatkan penelitian perhatian yang sangat dalam dan pembinaan yang sangat serius guna mencapai terhadap tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ada dalilnya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batuan. Penjaganya malaikat yang sangat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam pendidikan keluarga itu ada polanya, yaitu terdiri dari keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak, sedangkan keluarga besar atau luas itu beranggotakan keluarga kecil, saudara, kerabat, atau lingkungan yang ada di sekitarnya, yang di samping itu memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kesuksesan anggota kerabat dekat itu sendiri. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang sangatlah penting, utama, dan pertama. Mengapa dikatakan begitu? Mengapa dikatakan sebagai pendidikan keluarga itu sebagai pendidikan yang pertama? Karena pendidikan keluarga adalah tempat di mana anak pertama kalinya mendapatkan sesuatu hal, mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu, mengetahui sesuatu hal, itu adalah keluarganya sendiri. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima oleh anak adalah dalam keluarganya sendiri. Karena itu, keluarga merupakan pendidikan utama yang bersifat kodrati, di mana hak-hak dasar bagi keluarga itu
hak-hak dasar dalam perkembangan anak itu ada dalam keluarga itu. Suasana pendidikan keluarga itu sangat menentukan, sebab dari situlah keseimbangan jiwa, perkembangan individu anak dapat ditentukan dan dapat dituju sesuai dengan tujuan keluarga itu sendiri. Lalu hakikat istri. Mengapa di sini ada hakikat istri? Karena istri itu bertugas melahirkan anak. Istri itu yang melahirkan anak, yang melahirkan si terdidik. Sementara anak mengambil kebiasaan, sifat-sifat, serta prinsip hidup dari sang ibu atau sang istri. Istri dari bapaknya, yaitu istri dari suaminya. Yang dimaksud istri atau ibu. Maka gaya hidup, pola berpikir, keahlian, keterampilan itu biasanya anak itu meniru dari sifat ibunya. Maka ibulah yang mengajarkan kepada anaknya berbagai macam ajaran, agama, adat, kebiasaan, etika, dan lain-lain. Maka sistem Islam sangatlah menganjurkan kepada umatnya agar memilih istri yang solihah. Sebab wanita solihah termasuk adalah sebaik-baiknya kenikmatan dunia. Hal ini juga ada dalam hadis yang artinya dunia adalah kenikmatan dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah wanita yang solehah. Anak merupakan anugerah bagi kedua orang tuanya. Tanpa kehadiran anak, rumah tangga akan terasa sepi. Tidak akan ada penerus generasi yang akan datang kalau tidak ada anak. Namun anak juga bisa mendatangkan kesengsaraan. Itu tergantung dari didikannya dan dari diri anak sendiri tersebut. Lalu istri itu adalah penuduh hidup sang suami, ladang bagi pertumbuhan anak, pemeliharaan rumah tangga, ibu bagi anak-anak, belahan hati sang suami, dan tempat menyimpan seluruh rahasia hidup dan keluhan batin. Istri adalah ibu, pendidik, dan guru, serta penyangga keluarga. Bila istri baik, maka keluarga itu akan baik. Membentuk keluarga yang solih sehingga bisa membantu terbentuknya masyarakat yang baik. Itu dari ibu yang baik. Ada dalilnya Quran Surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menganalisis rumah tangga. Rumah tangga dalam Islam adalah tempat berteduh, tempat terwujudnya suasana sakinah. Ini juga menyambung ya, kenapa ketika orang menikah itu pasti diberi selamatnya sakinah, mawadah, warahmah. Itu karena sakinah itu tentram, mawadah itu cinta, penuh cinta, dan rahmah itu kasih sayang. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, yaitu baitu janati, rumahku adalah surgaku. Suasana sakinah, mawadah, warahmah inilah yang sangat dibutuhkan oleh setiap bayi yang lahir sebagai buah dari perkawinannya. Setiap keluarga mendambakan sebuah ketenangan. Di dalamnya penuh jalinan cinta dan kasih sayang dalam membangun kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita dapat meraih surga di akhirat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.